Kerja nyata jadi jawaban yang ampuh untuk tudingan miring. Wah, ini baru hari pertama pejabat baru. Taman Waduk Jokowi langsung luar biasa, langsung bersih total. Lihat, aduh, luar biasa, hebat Pak Heru, hebat. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Wah, ini baru hari pertama. Heru Budi Hartono baru 2 hari bekerja sebagai pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta. Dan meski baru 2 hari, komentar miring sudah banyak diterimanya. Gus Pardi Gaus, anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN, meminta Pak Heru untuk menjawab tudingan-tudingan miring tersebut. Banyaknya tudingan dan nada miring dari kelompok masyarakat ini perlu menjadi perhatian serius yang harus dibuktikan oleh Pak Heru Budi Hartono, kata Gus Pardi dalam keterangan tertulisnya, seperti dikutip dari kompas.com. Saya setuju dengan pernyataan ini. Pak Heru harus membuktikan bahwa tudingan-tudingan miring itu adalah tidak benar. Caranya membuktikan adalah yaitu dengan kerja nyata, tak perlu bermain kata untuk menanggapi tudingan miring tersebut. Karena tidak akan ada habisnya kalau menanggapi dengan miring dengan kata-kata belaka. Menurut Gus Pardi, menunjukkan Heru Budi Hartono dituding syarat muatan politis dan bukan didasarkan faktor profesionalisme. Selain itu, Heru Budi juga dinilai mempunyai rekam jejak yang kurang bersih dan kerap bersinggungan dengan kasus korupsi di DKI Jakarta. Tudingan tidak profesional itu hanyalah mengada-ngada. Pak Heru sudah lama berkarya di Jakarta, yakni sejak tahun 1993. Beliau pun pernah menjadi wali kota pada tahun 2015 dan bekerja dekat dengan Pak Jokowi maupun Pak Ahok, yaitu saat mereka menjadi gubernur di DKI Jakarta. Dengan pengalaman seperti itu, Pak Heru tentunya tahu permasalahan di Jakarta serta cara mengatasinya kurang profesional. Apa coba penilaian bahwa tidak bersih itu pun juga mengada-ngada. Pak Heru bersinggungan dalam kasus korupsi adalah sebagai saksi. Kalau dipanggil sebagai saksi lalu dianggap tidak bersih. Seperti semua yang menjadi saksi kasus korupsi juga tidak bersih. Apakah begitu? Tentu tidak, kan? Pun melanjutkan keterangannya, yaitu dengan mengatakan bahwa stigma negatif muncul karena Pak Heru dekat dengan Presiden Jokowi sehingga banyak pihak meragukan kemampuannya. Hal ini menimbulkan keraguan masyarakat Jakarta yang akan mempengaruhi efektivitas kepemimpinan Pak Heru sebagai pengganti Anies yang dinilai banyak pihak berhasil memimpin Jakarta. Memang Pak Heru dekat dengan Presiden Jokowi, maka Pak Jokowi pun tahu persis seperti apa kualitas Pak Heru sehingga dianggap mampu memimpin Jakarta. Selain itu, pemilihan PJ Gubernur DKI Jakarta juga berdasarkan usulan dari DPRD DKI Jakarta, sehingga bukan pilihan langsung dari Presiden. Apa ya Presiden lalu memerintahkan DPRD DKI Jakarta untuk mengusulkan Pak Heru? Kok rasanya tidak seperti itu? Soal Anies yang dianggap berhasil oleh banyak pihak tidak perlu terlalu ditanggapi, karena pendukung Anies pasti tidak akan pernah memandang buruk pujaannya. Meskipun kinerjanya tidak ada, karena itulah Pak Heru cukup bekerja saja tanpa perlu memikirkan komentar-komentar miring dari para pendukung gubernur sebelumnya. Bagi saya, pernyataan Gus Pardi ini bukan untuk menjelekkan Pak Heru, tapi untuk mengajak Pak Heru, yaitu menjawab tudingan miring dengan kerja yang nyata. Saya setuju dengan ajakan untuk menjawab berbagai tudingan miring yang ada, tentu saja lewat kerja yang nyata dan bukan sekedar menata kata. Semoga saja memang maksud Pak Gus Pardi demikian. Kalau maksudnya bukan begitu dan justru ingin menghambat kerja Pak Heru, jawabannya juga sudah saya sampaikan di atas. Wah, ini baru hari pertama. Heru Budi Hartono baru 2 hari bekerja sebagai pejabat atau PJ Gubernur DKI Jakarta. Dan meski baru 2 hari, komentar miring sudah banyak diterimanya.
Gus Pardi Gaus, anggota DPR RI dari fraksi Partai Amanat Nasional atau PAN, meminta Pak Heru untuk menjawab tudingan-tudingan miring tersebut. Banyaknya tudingan dan nada miring dari kelompok masyarakat ini perlu menjadi perhatian serius yang harus dibuktikan oleh Pak Heru Budi Hartono, kata Gus Pardi dalam keterangan tertulisnya, seperti dikutip dari kompas.com. Saya setuju dengan pernyataan ini. Pak Heru harus membuktikan bahwa tudingan-tudingan miring itu adalah tidak benar. Caranya membuktikan adalah yaitu dengan kerja nyata, tak perlu bermain kata untuk menanggapi tudingan miring tersebut. Karena tidak akan ada habisnya kalau menanggapi dengan miring dengan kata-kata belaka. Menurut Gus Pardi, menunjukkan Heru Budi Hartono dituding syarat muatan politis dan bukan didasarkan faktor profesionalisme. Selain itu, Heru Budi juga dinilai mempunyai rekam jejak yang kurang bersih dan kerap bersinggungan dengan kasus korupsi di DKI Jakarta. Tudingan tidak profesional itu hanyalah mengada-ngada. Pak Heru sudah lama berkarya di Jakarta, yakni sejak tahun 1993. Beliau pun pernah menjadi wali kota pada tahun 2015 dan bekerja dekat dengan Pak Jokowi maupun Pak Ahok, yaitu saat mereka menjadi gubernur di DKI Jakarta dengan pengalaman seperti itu. Pak Heru tentunya tahu permasalahan di Jakarta serta cara mengatasinya kurang profesional. Apa coba penilaian bahwa tidak bersih itu pun juga mengada-ngada. Pak Heru bersinggungan dalam kasus korupsi adalah sebagai saksi. Kalau dipanggil sebagai saksi lalu dianggap tidak bersih. Seperti semua yang menjadi saksi kasus korupsi juga tidak bersih. Apakah begitu? Tentu tidak, kan? Pun melanjutkan keterangannya, yaitu dengan mengatakan bahwa stigma negatif muncul karena Pak Heru dekat dengan Presiden Jokowi sehingga banyak pihak meragukan kemampuannya. Hal ini menimbulkan keraguan masyarakat Jakarta yang akan mempengaruhi efektivitas kepemimpinan Pak Heru sebagai pengganti Anies yang dinilai banyak pihak berhasil memimpin Jakarta. Memang Pak Heru dekat dengan Presiden Jokowi, maka Pak Jokowi pun tahu persis seperti apa kualitas Pak Heru sehingga dianggap mampu memimpin Jakarta. Selain itu, pemilihan PJ Gubernur DKI Jakarta juga berdasarkan usulan dari DPRD DKI Jakarta, sehingga bukan pilihan langsung dari Presiden. Apa ya Presiden lalu memerintahkan DPRD DKI Jakarta untuk mengusulkan Pak Heru? Kok rasanya tidak seperti itu? Soal Anies yang dianggap berhasil oleh banyak pihak tidak perlu terlalu ditanggapi, karena pendukung Anies pasti tidak akan pernah memandang buruk pujaannya. Meskipun kinerjanya tidak ada, karena itulah Pak Heru cukup bekerja saja tanpa perlu memikirkan komentar-komentar miring dari para pendukung gubernur sebelumnya. Bagi saya, pernyataan Gus Pardi ini bukan untuk menjelekkan Pak Heru, tapi untuk mengajak Pak Heru, yaitu menjawab tudingan miring dengan kerja yang nyata. Saya setuju dengan ajakan untuk menjawab berbagai tudingan miring yang ada, tentu saja lewat kerja yang nyata dan bukan sekedar menata kata. Semoga saja memang maksud Pak Gus Pardi demi Indonesia.